Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sedikit-sedikit kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Sekarang kita baca sedikit-sedikit dulu, Pak. Hatta idza ra'au, ya coba dibaca apa Indah. Sehingga apabila mereka melihat azab Sudah. diancamkan, Mereka melihat azab yang diancamkan. Ini kita ini kan masuk baru terjemah, Pak. Jadi hatta ini hatta ghayah namanya. Ghayah itu batasan akhir. Kapan mereka itu mau bertobat? Kapan mereka tahu diri? Ini batasan akhir namanya. Kalau di dalam ayat lain Allah berfirman, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Mereka akan tahu diri dalam dua hal, kata Allah. Ketika sakaratul maut, itu dia tahu diri dia, Pak. Sebejat apapun seorang itu, se-Yahudi apapun, sekafir apapun, semusyrik apapun, sebobrok akhlaknya, bagaimanapun bobrok akhlaknya, ketika dia mau meninggal dunia, dia teringat kepadaku, kata Allah. Dia teringat kepadaku. Sebejat-bejat anu ini, Pak. Anu durhaka, sedurhaka-durhaka anu, ketika dia celaka atau apa saja kecelakaan, dia akan teringat kepada ayah dan ibunya. Tidak ada teringat pada orang lain. Yang dalam apa hidup dia, itu biasanya kalimat ini, Pak. Demikian pula sebejat apapun orang itu, dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sakratul maut itu, dia akan teringat kepadaku, kata Allah. Ya, nomor satu. Yang kedua, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, maka dia akan teringat kepadaku. Maka dalam dua waktu inilah orang-orang kafir itu ingin bertaubat. Ingin bertobat, ya Allah kembalikan kami sebentar, kami bertobat, tidak bisa lagi. Oh, kami ingin berbuat kebaikan, oh tidak bisa lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bersedekahlah kamu sebelum datang kematian. Menyoka mati, kita mau meninggal, Pak. Tak tepu siap dekat meninggal, Pak. Oh, manyo katutah tak kada meninggal. Kita kumpuli semua keluarga. Hai ne, lu bagi harta ne si fulan duno karena dia sudah takut tadi, Pak. Si fulan bina sisanya nanti kasih untuk anak yatim ya. Rasulullah mengatakan apa? Kamu tidak perlu ucapkan juga, itu sudah jatah mereka itu. Itu kan jatah mereka itu. Kalau kamu tidak ucapkan juga, anakmu sudah dapat jatah warisan. Orang lain sudah dapat dari hartamu. Bahkan mereka mengincar hartamu, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Tidak perlu kamu ucapkan ketika meninggal dunia. Kalau mau bersedekah ya sebelum meninggal, ya, Pak. Nyol mau sedekah bacu, nyol mau sedekah kena, mau sedekah lo jangan sampai meninggal dunia nanti, Pak. Jadi ini maksudnya hatta idza ra'au. Ra'au ini siapa ini? Ini sebuah kalimat madhi, past tense tapi maknanya present. Ya, Pak. Kalimat madhi maknanya present. Kenapa diungkapkan dengan kalimat past tense? Litahqiqi uqu'iha, kata Ibnu Abbas. Untuk memberitahukan manusia kejadian ini akan betul-betul terjadi. Ketika sakaratul maut, dia akan teringat kepada Allah. Ketika dia nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanan patih jin kalian tu, patih sakaratul maut. Masalahnya sekarang orang sakaratul maut tak balik-balik lagi, Pak. Jadi artinya kalau balik kita tanya, "Kipa patih sakaratul maut?" Oh, cukup ya lun, teringat kejahatan lun ni, Pak. Dia teringat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk apa lagi? Jadi karena kita mau meninggal dunia dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, orang kafir itu menundukkan kepalanya dan mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kami sebentar, ingin beribadah, kembalikan sebentar, lana sadaqana, kami mau bersedekah. Untuk apa lagi? Enggak bisa lagi, Pak. Ini ra'au di sini, ini namanya ibtida' ghayah namanya, Pak. Ibtida' ghayah. Ya, itu jarang sekali ibtida' ghayah. Jadi biasanya ibtida' ghayah. Ibtida' itu permulaan, ghayah itu akhir. Tetapi apa? Digabungkan dua-dua, ibtida' ghayah. Di situ permulaan, di situ akhir. Maksudnya permulaan apa? Ketika itu dia ingin bertaubat kepada Allah. Di situ juga akhir ditolak taubatnya oleh Allah. Hana taubat le di sini. Ya. Ketika dia bangkit di padang mahsyar, maka di sini namanya hatta, di sini hatta lil ibtida' ghayah. Ibtida' permulaan, dia dibangkitkan di padang mahsyar. Dan waktu itu juga permulaan ditolak semua ibadahnya. Hana ibadah ahli. Ya Allah, lu menjadi didik anak. Didik anak dalam drone sudah melewati masa-masa. Hana le. Lu menjadi sedekahnya peng kalau hana le, enggak ada lagi. Maka kalau ingin bersedekah sekarang. Ingin mendidik anak yang saleh, mendidik terus sekarang. Ingin berbuat kebaikan, buat terus sekarang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Buat kebaikan terus. Baik preh-preh le. Alah untuk tiada nyan, tak ada lagi. Maka ini hatta ini namanya ibtidaiyah lil ghayah. Dialah permulaan dan di situ berakhir.
permulaan kita bertaubat minta maaf, disitulah berakhir hanali, Mbak Hanali. Disitulah kita teringat kepada Allah, disitulah Allah menolak apa taubat kita, Mbak Hanali. Nggak bisa lagi. Waktu beribadah itu cuma di dunia, nggak ada ibadah lagi ketika masuk alam barzah, nggak ada ibadah lagi, Mbak. Maka kalau kamu ingin mengumpulkan nilai-nilai ibadah ketika di dunia, bukan ketika di akhirat. Kecuali nanti seperti pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ketika menyikapi ayat yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar, manusia itu diberitahukan oleh Allah rahasia, diberitahukan pahala-pahala dia sebelum dia mati dan setelah dia mati. Dikomentari oleh Ibnu Abbas, sebelum mati salatnya, puasanya, ibadahnya, sedekahnya, tahajudnya, hajinya, umrahnya, kebaikannya dengan anak yatim, salatnya, salat sunnahnya, puasa dan lain sebagainya. Ketika sudah mati yang mana? Anaknya, anak yang salehnya, atau harta wakafnya, atau ilmu yang bermanfaatnya. Kalau tiga-tiga ini ada, berarti kata Ibnu Abbas, dia itu ada juga setelah mati dia dapat tiga-tiga ini, Pak. Berarti menyolai hanapu ya taharapnya, kecuali tiga-tiga ini. Semua putus kecuali tiga ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah hatta idza ra'au ma yu'adun. Ya, tadi sudah disebutkan azab yang di apa tadi, Pak? Azab yang diancamkan ya. Ini ma yu'adun. Ini ma mausulah. Yang yu'adun itu apa? Makanya isi Al-Qur'an itu peringatan-peringatan. Kalau kamu nanti berbuat begini, hasilnya begini. Kalau kamu berbuat kejahatan, hasilnya begini. Kalau kamu ingin masuk ke surga, buatlah ini. Kalau ingin masuk ke neraka, buatlah ini. Pak. Jadi makanya ancaman itu di dalam Al-Quran itu namanya inzar namanya, Pak. Inzar. Makanya Ibnu Abbas mengatakan untuk mendakwahi orang yang tidak salat, mendakwahi orang yang tidak melakukan kebaikan, al-inzaru anfa'ulahum. Mengatakan ke hal-hal apa menakut-nakuti mereka itu lebih bermanfaat dibandingkan kita kasih tahu surga, tentang surga dan ibadah. Hana perlu berita tentang surga apa urus bukan maksiat, Pak. Orang yang berbuat maksiat dia itu mencu atau gom. Nyampe cerita surga kau ada mencu, Pak. Jangan pernah cerita surga untuk orang yang riba, orang lain maksiat, berbuat maksiat, menzalimi orang lain. Hai surga luah dah hana apa pegah bawahnya. Maka kata Ibnu Abbas, berikanlah takut-takutilah mereka. Ya, nampak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika cerita tentang orang berbuat maksiat itu selalu dengan indar, Pak. Indar. Ya, nampak. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu takuti mereka atau tidak kamu takuti, mereka tidak beriman juga. Maka kalau ada orang mencuri, kita ngomongnya bukan ngomong ini, ngomongnya indar, Pak. Kamu kalau mencuri nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Itu saya kita minta, Pak. Maka kamu itu akan harus mengembalikan harta-harta yang sudah kamu curi. Kita takut-takuti, Pak. Dan neraka menantimu. Nah, anda perlu ada cerita tentang surga. Dan kepada orang yang berbuat kebaikan, jangan cerita-cerita neraka, Pak. Kenapa? Karena enggak ada motivasi lagi untuk beribadah dia, Pak. Maka kalau ada orang sudah beribadah cerita tentang surga, ya cukup jeroh-jeroh ya, Pak. Maka Allah akan memberikan kepadamu surga, berikan kebaikan, berikan rahmat ya, Pak. Baik cerita neraka, hai ibadah lagi ini, Pak. Maka kalau ada orang baru beribadah, kita cerita tentang neraka. Nyan menyoron dan menculang neraka, menyosalahnya neraka, neraka lebih banyak. Apa enggak ketakutan selalu dia, Pak? Oh, akhirnya motivasi ibadah enggak ada lagi. Hai kejat semayang li. Alah, hai kejat semayang li, Pak. Neraka lebih lah mulai ya, Pak. Jadi jangan cerita neraka sama cerita surga dan dia, Pak. Makanya bagi orang yang sudah mau beribadah, hijab masjid, motivasi ibadah kita kasih. Jadi PND nyo kurung-kurung ibadah lah neraka tok ya. Ya tinjali ibadah tengok, Pak. Nya menyo lagi tapi penghuni neraka ron. Hai tinjali tengok, Pak. Jadi ada berikan motivasi dia, jangan takut-takuti dengan neraka. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini makna ma yu'adun. Fasaya'lamuna. Ya. Ini fa ini bukan walaupun dia istiqbal, walaupun sa ini istiqbal, tapi maknanya bukan istiqbal ini, Pak. Ini maknanya taukid. Ya. Ini sudah keluar jalur. Arti keluar jalur begini. Ketika di dalam Al-Qur'an tidak sesuai dengan ilmu nahu, maka ilmu nahu yang kita geser, ilmu tata bahasa. Grammarnya, Pak. Di dalam grammar Arab ini maknanya fasaya'lamun, dia akan tahu nanti masa depannya. Ini tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Jadi maknanya ini sudah keluar, tidak sesuai lagi dengan tata bahasa. Kalau sudah bertentangan dua hal ini,
Al-Quran tidak sesuai dengan tata bahasa grammar, maka yang kita kesampingkan adalah grammarnya, bukan Al-Qurannya. Maka sebagian katanya kalau Al-Quran sesuai dengan grammar lagunya kayak apatahlah Al-Qurannya Pak. Padahal grammar itu yang salah Pak. Keluarkan grammar ini dulu. Ini begitu juga. Ini grammarnya tidak sesuai lagi Pak. Kalau kita sesuaikan dengan grammar, dia akan tahu, nanti dia tahu Pak. Ya, itu idepu. Makanya penafsir mengatakan bukan nanti, dalam detik itu dia akan tahu diri. Ketika dia sakaratul maut, dia akan tahu diri dalam detik itu. Ketika dia dibangkitkan dari padang mahsyar, dalam detik itu dia akan tahu diri Pak. Itu pura Pak. Ya, Pak. Itu pura. Makanya sin di sini laisa yadullu alal istiqbal. Walakin bi khilafi dzalika, kata Imam Sawi, yadullu ala ta'kid wa taukidnya. Menunjukkan kepada takkid, menguatkan. Kalau orang yang akan meninggal tadi betul-betul dia akan teringat kepada Allah. Kalau orang yang dibangkitkan di padang mahsyar betul-betul dia akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, maknya. Maka tidak orang itu kadang-kadang dia takut ketika sakit bersedekah banyak sekali, Pak. Karena itu pun tidak mati, Pak. Ya. Waktu sakit ni bersedekah. Ketika sembuh, maka telah lu bersedekah lu tak lego, Pak. Katalah bersedekah lu tak lego, ya, Pak. Kenapa? Karena dia tahu kalau sudah mau mati itu lain tidak ada yang ini dia kecuali apa yang sudah dia sedekahkan, dia infakkan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna fasaya'lamun, Pak. Fasaya'lamun ada sebagian mengatakan begini. Ini fasaya'lamun masuk ke situ Nadar bin Haris, Pak. Nadar bin Haris. Nadar bin Haris, Utbah bin Abu Jahal. Ini termasuk Walid Al-Mughirah, ya, Pak. Ini mereka ini ada sebagian penafsir mengatakan itu untuk mereka ayat ini, Pak. Dia akan tahu diri dalam detik itu. Ketika meninggal dia akan tahu diri dia. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar akan tahu diri dia. Walid Al-Mughirah, Nadar bin Haris. Itu anaknya Abu Jahal. Setiap hari dia mencaci maki Al-Quran, Pak. Itu menaik, Pak. Itu Utbah bin Abi Jahal. Sama lagi ayah, sama lagi emak, Pak. Tapi tidak sama, ada 3 saudaranya. 3 saudaranya itu aslama fi fathi Makkah. Dia sudah masuk Islam ketika Fathu Mekah. Ya, dia sudah jadi anak yang saleh 3 itu. Fasaya'lamuna man adha'afu nasiraw wa aqallu adada. Coba diterjemahkan lagi Pak Endang. Yang terakhir, sekarang potongan terakhir. Man adha'afu nasiran wa aqallu adada. Maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya. Ya. Mereka ketika itu baru tahu. Makanya sebagian penafsir mengatakan ayat ini erat kaitannya dengan perang Badar, Pak. Dengan perang Badar. Jadi ada yang mengatakan nanti di perang Badar baru mereka tahu diri. Ada yang mengatakan tidak, ketika meninggal baru tahu diri. Maka ada sebagian mengatakan waqila al-Badr. Ini terkait dengan perang Badar. Sehingga Allah mengatakan begini. Coba lihat. Siapa man adha'afu nasiran? Siapa yang paling lemah? Dan siapa yang paling kuat, kata Allah? Dan siapa yang paling sedikit jumlahnya. Jadi begini, dalam perang Badar orang kafir itu 1000 orang. Itu mereka dilatih juga ikut di situ iblis dan setan. Iblis dan setan berubah wujud menjadi manusia, mereka berada pada lini pertama, iblis dan setan, Pak. Iblis dan setan itu setiap hari memantau bagaimana perkembangan orang mukmin sebelum perang Badar, Pak. Mereka memantau, pedang cuma 2, kuda cuma 2, baju besi cuma 2. Kuda itu cuma punya Mursyid dan Miqdad, punya kuda, Pak. Makanya kita ketika melihat perang Badar, yang naik kuda 2 orang, yang ininya pasukan perangnya berapa? 313 orang. Pedang juga 2. Nah, yang na pedang, hana kuda. Na kuda, hana pedang. Ada yang punya baju besi, tidak punya apa-apa, pelung-pelungnya. Ada yang nggak punya apa-apa, Pak. Modalnya tidak punya apa-apa. Sedangkan orang kafir itu, mereka punya senjata, ada 200 senjata. Kuda begitu juga, ya, Pak. 200, semua 200 sudah mewakili artinya, Pak. 200 itu sudah cukup. Setan dia merasa optimis, kita akan bisa mengalahkan Muhammad itu. Kita bisa mengalahkan Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak takut juga. Nabi Muhammad tidak pernah takut kepada siapapun. Bahkan pernah ditakut-takuti oleh Abu Sufyan ketika habis perang Uhud. Mereka mengatakan kita akan balik lagi ke Madinah, kita serang Muhammad itu, kita habiskan Muhammad. Didengar oleh Nabi Muhammad, Pak. Padahal masih berdarah-darah, masih ada bekas-bekasnya, Pak. Nabi Muhammad langsung pakai baju besi, Pak. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Muhammad, pasukan Abu Sufyan akan datang lebih banyak. Apa kata Muhammad?
Saya pantang kalau sudah pakai baju besi, saya mundur kembali, saya pantang. Saya tidak pernah takut kepada siapapun. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Makanya Abu Sufyan takut melihat Rasulullah seperti ini, Pak. Ketika sudah hampir sampai itu, pasukan Abu Sufyan melihat Rasulullah, saking beraninya mereka lari balik lagi ke Mekah, ya, Pak. Karena apa? Karena takutnya luar biasa melihat Rasulullah SAW seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, perang Badar ya. Jadi ketika perang Badar, apa kata iblis yang berubah wujud menjadi manusia? Kalian tenang saja, kita sudah menang. Kita sudah menang. Pasukan mereka 313 orang. Itu pun bagaimana tidak terlatih lagi, Pak. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah takut kepada siapapun. Dan Rasulullah berdoa kepada Allah. Mereka semua berdoa kepada Allah. Ini sama ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merebut Baitul Maqdis, Pak. Merebut Baitul Maqdis. Mereka mengatakan, perkuatlah ibadah kalian. Perkuatlah iman kalian kepada Allah. Kita akan merebut kembali Baitul Maqdis. Kan berhasil direbut, Pak. Nyo katanya hanaka sedangnya kata lena langun dunia, kata tinggal ahan lelunhan. Menyumate dia hendak tempat menikmati dunia, Pak. Jadi makanya ketika itu Allah mengatakan, man ad'afu nasiran. Coba lihat, apakah senjata kalian bisa menolong kalian? Apakah jumlah kalian yang banyak bisa menolong kalian? Apakah perlengkapan kalian, latihan perang kalian bisa menolong kalian? Coba lihat siapa yang hebat. Rupanya ketika bertempur di perang ini, turun para malaikat. Para malaikat cuma kasih motivasi saja, kasih motivasi kepada Rasulullah, Pak. Kasih motivasi saja untuk bertempur. Para malaikat ketika turun, malaikat kan gaib, Pak. Bisa dilihat oleh iblis yang sudah berubah wujud menjadi manusia. Apa kata iblis? Waduh, sudah turun malaikat dari langit. Sehingga para iblis dan setan yang berubah wujud menjadi manusia, mereka berpaling. Kafir tadi mengatakan, kenapa berpaling? Kenapa takut? Orang itu kan sedikit jumlahnya. Apa kata iblis dan setan yang berubah wujud menjadi manusia? Inni ara ma la taraun. Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat malaikat turun, Pak. Kata iblis ni, Pak. Mengiblis ya ke Allah Subhanahu wa taala. Masa katanya ya ke iblis yang banyak. Jadi makanya ketika iblis itu lari, semua pasukan kocar-kacir, Pak. Dan mereka dikalahkan. Termasuk yang meninggal di situ adalah Abu Jahal. Abu Jahal meninggal dalam perang Badar. Ya, nih, Pak. Jadi maka Allah mengatakan, man ad'afu nasiran. Coba lihat siapa yang bisa menolong kalian. Tidak ada yang bisa menolong kecuali saya, kata Allah. Walaupun persenjataannya lengkap semuanya, bisa dikalahkan dengan pasukan yang mereka itu bertawakal dan yakin kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallu adada. Coba lihat. Kalian meremehkan orang-orang beriman 313 orang. Sekarang coba lihat siapa yang sedikit sebenarnya. Kalian yang sedikit, apa yang sedikit? Iman kalian sedikitnya. Maka bisa dikalahkan oleh mereka. Makanya pasukan Umar bin Khattab, mereka itu tidak takut pada siapa. Maka mereka dididik oleh Umar terus ibadah, terus beribadah. Sampai tinggal ke dunia lain, terus beribadah. Akhirnya motivasi untuk berjihad itu ada, sehingga berhasil direbut kembali Baitul Maqdis. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh, kada biwate. Kita lanjut sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi kita lanjut ya. Qul in adri aqaribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Ya, sampai segitu saja. Coba diterjemahkan, Pak. Kemungkinan ini tidak habis semua, setengah ayat saja. Karena kalau satu ayat nanti panjang sekali, Pak. Ini enggak apa namanya. Coba Pak, dibaca. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah ajab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagian panjang sekali. Oh, sudah. Kita baca setengah-setengah dulu, Pak. Coba baca setengah lagi. Yang pertama. Katakanlah, aku tidak mengetahui. Iya. Sudah. Saya tidak tahu apakah dekat atau jauh. Ini apa ini, Pak? Ini membuat kita bingung ini, Pak. Jadi Ini Allah Subhanahu wa taala melafatkan firman ini, dialog antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir, Pak. Saya tidak tahu apakah azab itu akan datang atau tidak, dekat atau jauh. Ini apa maksudnya ini? Makanya di dalam terjemahan kan tidak diklarifikasi, Pak. Rupanya begini ceritanya. Datang orang kafir kepada Rasulullah. Ya Muhammad, pajak orang kiamat. Ya, pajak orang kiamat. Kami ingin lihat kiamat. Ya Muhammad, kapan azab? Seperti yang kamu janjikan, kapan azab itu? Kami membangkang kepada Allah, kapan turun azab? Termasuk di situ Nadar bin Haris, Pak. Bahkan Nadar bin Haris berdoa kepada, dia angkat tangannya, Pak. Apa dia angkat tangannya? Allahumma, ya nampaknya. Maka hati-hati dengan doa-doa dalam Al-Quran.
Ada juga doa orang kafir untuk mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, termasuk doanya Nadar bin Haris. Apa kata doa Nadar bin Haris? Itu diabadikan dalam Al-Qur'an, Pak. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau betul syariat itu berasal dari engkau, bukan Muhammad, coba sekali turunkan azab dari langit. Nyan, Pak. Amtir 'alaina minas sama. Coba turunkan azab dari langit. Ini doanya Nadar bin Haris. Maka ketika beliau berpaling dari Rasulullah, langsung diazab oleh Allah di tempat diazab. Langsung diazab dan dia meninggal di tempat. Dalam satu riwayat dikatakan ketika beliau naik ke atas kendaraannya, di situ langsung diazab oleh Allah. Itu siapa? Nadar bin Haris. Yang disebutkan di sini, fasaya'lamuna, salah satunya termasuk Nadar bin Haris. Maka kita nyobek dah baca Quran nanti kata ada Allahumma, sangget doanya. Dah berdoa Allahumma, doa Nadar bin Haris. Ya Allah, kalau betul syariat dari engkau, ni betul azab ke lu ni Allah. Titi orang ada berdoa, Pak. Maka malaikat, masang tajuk 3, Pak. Ya, Pak. Tajuk antu 3. Kenapa ilakeh tapi? Ini karena kita tidak paham, Pak. Kita tidak paham. Jadi makanya ini pertanyaan-pertanyaan dari mereka-mereka yang memungkiri azab, yang mereka tidak yakin hari kebangkitan. Mereka berdialog dengan Nabi Muhammad. Kapan datang azab? Ini seperti pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kamu ngomong-ngomong saja kamu. Coba datangkan azab kepada kami. Ini sudah 950 tahun, Pak, dia berdakwah. Coba datangkan azab kepada kami. Kamu dakwah saja, azab tidak ada, apa-apa tidak ada. Maka Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah, mereka tidak akan beriman hatta yaraul azabal alim, sehingga mereka melihat azab, ya Allah. Tidak apa-apa, sebentar lagi akan saya azab mereka, saya tenggelamkan mereka. Ya. Makanya Allah memerintahkan, wahai Nuh, naiklah ke kapal. Ini akan saya ketenggelamkan mereka, tidak ada yang selamat satu orang pun, kecuali yang patuh dan taat kepadaku dengan masuk ke dalam kapal itu, dan patuh dan taat juga kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dari pertanyaan ini maka muncul ayat ini, Pak. Ayat ini apa? Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu apakah kiamat itu akan datang cepat atau datang terlambat, saya tidak tahu. Saya tidak tahu juga, kata Rasulullah, apakah kamu akan diazab dalam waktu dekat atau diazab dalam waktu yang lama, saya tidak tahu, kata Rasulullah. Ini maknanya qul in adri, maknanya apa? Qul ma adri, saya tidak tahu ini. Maka kalau kita lihat di dalam struktur bahasa Arab, ini maknanya sudah lain, Pak. Qul in adri, kalau saya tahu, ya nih, Pak. Ini kalau struktur bahasa Arab. Tetapi di dalam tafsir itu ini itu dimaknakan dengan ma. Qul ma adri, kata Rasulullah, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu tentang hal gaib, saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang apakah kiamat sebentar lagi, saya tidak tahu. Yang jelas siap-siap saja kalian. Kalaupun saya mendakwahi kalian, yang untungnya juga kalian, manfaatnya juga kalian. Kalau kalian menolak dakwah saya, yang rugi juga kalian. Ya, Mbak. Maka Rasulullah menjawab, qul in adri, maknanya ma adri, la adri, saya tidak tahu, Pak. Jadi bukan in adri, kalau saya tahu, bukan itu artinya. Ya, jadi kalau saya tahu, maka bukan itu. Saya tidak tahu sama sekali. Akaribun ambaidun, apakah itu dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh. Maka kita mempersiapkan diri saja, Pak. Kita tidak tahu. Maka kiamat itu ada 2 model. Maka kiamat yang pertama itu adalah kematian kita, itu kiamat bagi kita. Kenapa kiamat? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang kedua, itu kiamat yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan tiupan sangkakala yang pertama. Itu semua dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dan diganti dengan yang lain. Semua dihancurkan, termasuk matahari dihancurkan, langit-langit juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih, Pak. Jadi makanya Rasul berpesan, kamu itu persiapkanlah dirimu untuk mati, ya, Pak. Nyonya kan kita kan menjalani kematian, Pak. Maknanya begini, perjalanan hidup ini seperti kita berjalan, kita mau tujuan kita ke Medan, Pak. Kita tiap hari jalan. Makin lama kan makin dekat dengan Medan, ya, Pak. Beda pikir makin jauh, ya, Pak. Makanya nanti ada orang berasumsi begini, kita nyamu kapannya, alhamdulillah kapannya ngemu. Kita tidak tahu tujuan kita itu mau sampai, Pak. Kita sudah berangkat dari sini, sudah sampai Tigli, sudah sampai ke Biren, sudah sampai ke Losumoy, sudah sampai ke Langsa. Makin lama kan berapa jam lagi kan hampir sampai ke kematian, Pak. Itu yang Rasulullah katakan, ingatlah, persiapkanlah kalau sampai ke sana apa yang kamu lakukan. Maka persiapkanlah sesuatu. Baik, alhamdulillah kapannya ngemu, jadi lom berdagang lom, jadi pegang lom. Tengok alhamdulillah kapannya ngemu, jadi pegang. Akhirnya ada apa? Visi misi ke depan ini. Hidup itu seakan-akan litamattu, untuk menikmati dunia, Pak. Ini seperti kata Imam Ghazali begini. Maka manusia itu, kenapa dia takut mati? Karena dia ada 2 prinsip sama dia, Pak. Ada 2 prinsip sama dia. Prinsip yang pertama, khuliqu lid dunia. Dia itu visi misi dia dunia saja. Sedangkan diciptakan di dunia ini untuk mengejar dunia. Maka dia berpesan kepada anaknya, nak, belajar baik-baik supaya bisa menguasai dunia. Dia pikir kayaknya kehidupan itu dunia saja, Pak.
Tidak tahu kehidupan itu setelah dunia ada lagi kehidupan. Ada lagi kehidupan nanti setelah padang mahsyar. Maka ini pemikiran yang salah ini, Pak. Atau yang kedua, wulidu litamatu'in. Dia itu lahir ke dunia untuk menikmati. Ne tenang mentang ne hana perlu kerja ne. Nikmati ne udip dunia ini ne. Ayah sudah punya kekayaan, 7 keturunan ne dah berah, Pak. Sang-sang udip untuk menikmati itu. Sekolah tak nikmati kamu meninggal dunia katanya, Pak. Ya, ne, Pak. Jadi ini maksud ayat ini. Ini sudah cukup saja ini. Ya, kita kan pertemuan selanjutnya saja nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.